It's a total lie sih sebenarnya ya. Sebenarnya hubungan yang kita lakukan, hubungan seks bebas di luar pernikahan, itu akan membuat kita akan mengalami rasa rendah diri yang banget. Kita mengatakan bahwa perzinahan akan membuat kita merasakan celah atau rasa hina yang nggak bisa dihapuskan. Walaupun penebusan Yesus itu menghapuskan secara ajaib, tetapi ada rasa merasa rendah diri, nggak pernah cukup, sehingga ketika kita berhubungan ke hubungan yang lain, yang selanjutnya, kita akan terus untuk merasa, tolong cukupkan aku. Karena seks di luar pernikahan akan membuat kita nggak pernah cukup. Tapi beda ketika seks dalam pernikahan, ada Tuhan di situ. Itu membuat kita bisa merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang begitu dahsyat. Putusin lanjutin sebenarnya bukan sebuah keputusan, tetapi tanyakan kembali kenapa kita pacaran. Ya, kalau kita pacaran atau berhubungan karena ingin memuaskan nafsu, aku rasa alasan yang salah akan menghasilkan sebuah gaya hidup yang salah. Itu kenapa pertanyakan kembali. Kalau memang hubungan ini worth it dipertahankan, harus bertobat ya, dan membawa Yesus di tengah-tengah, saling mengampuni artinya menerima pengampunan Tuhan dan mulai komitmen untuk membuat hubungan yang baru. Tapi harus ada mentor, karena kita nggak bisa sendirian. Tapi kalau memang nggak ada komitmen, nggak bisa, putuskan saja, karena memang alasan yang salah selalu menghasilkan gaya pacaran yang salah. People make mistakes ya, dan bahkan survei menunjukkan bahwa di Indonesia ini sekitar 68% wanita sudah tidak virgin dan hampir 70% pria tidak virgin. So itu perbandingannya besar sekali. Nah, kalau sampai kita mengatakan tidak layak untuk menikah, berarti nanti Indonesia menjadi jomblo terbanyak. Jadi aku rasa harus ada anugerah, karena anugerah Tuhan itu sanggup memulihkan, sanggup menerima kita apa adanya. Tetapi kalau mau berhubungan harus jujur. Ya, karena kita nggak bisa menikah atau pacaran dengan seseorang yang kita nggak kenal kelemahannya, masa lalunya, khususnya masalah seksual. Karena masalah seksual ini peran penting untuk kita harus bisa mengerti, karena ini akan berdampak di depannya. Itu kenapa untuk memulai sesuatu yang baru harus akui. Sebelum kita mulai, saya mau bilang bahwa saya pernah jatuh ke perzinahan. Harus cerita supaya pasangan kita mengerti siapa yang kita hadapi. Nah, ini yang menarik, kata masturbasi diambil dari bahasa Yunani yang artinya memuaskan diri. Nah, kalau kita pacaran berhubungan, menahan gairah untuk seksual, itu bisa kita jadikan sebuah penyembahan. Nah, ketika kita masturbasi, artinya kita sedang kayak di WC, di flush. Ada cinta, energi cinta yang harusnya kita bisa bawa ke Tuhan menjadi sebuah penyembahan, menjadi nggak ada. Akhirnya di dalam hubungan itu tidak ada benar-benar nggak ada salib di situ. Itu kenapa kalau dalam hubungan nafsu itu nggak bisa ditahan. Nafsu itu tidak kayak gini. Nafsu itu gairah seks itu datang dari Tuhan. Ini yang menarik. Tuhan kasih sex drive, tetapi sex drive itu ada untuk kita jadikan sebuah energi untuk menyembah Tuhan. Nah, tetapi kedagingan itu bukan dari Tuhan. Namanya kedagingan itu namanya lust. Ya, lust beda sekali dengan gairah seks. Ya, lust itu artinya ingin memuaskan diri. Tapi kalau sebuah attraction untuk kayak berhubungan seks, itu memang nature kita manusia seksual. Tetapi kita tidak menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Itu namanya penyembahan. Tapi kalau menggunakan gairah seks untuk memuaskan diri sendiri, itu namanya lust. Jadi aku rasa masturbasi akan mematikan hubungan pasti. Alkitab mengatakan di Kidung Agung 2 ayat 7, jangan membangkitkan cita sebelum waktunya. Artinya ketika kita berhubungan, yang namanya chemistry harus disimpan dulu. Yang namanya mabuk kepayang, jatuh cinta, itu jangan diumbar-umbar. Artinya ketika kita merasakan yang namanya ada getaran, ada vibration, ada zinc ya, ada satu ketertarikan, ditahan, lalu jadi teman dulu. Jadi teman, lalu mengenal lebih dalam sebagai sahabat. Mengenal kelemahannya, mengenal kekurangannya, mengenal kecenderungannya, mengenal dosanya, mengenal backgroundnya, mengenal trauma-traumanya. Ketika kita sudah bisa menerima mereka, baru bisa masuk ke dating. Nah, kalau udah dating, itu sudah kira-kira 75% kita akan tunangan sama dia, akan menikah. Memang nggak selalu kita pacaran akan menikah, karena di tengah-tengah jalan bisa terjadi sesuatu hal yang
tidak cocok, tidak ada kesepadanan yang tidak bisa ditemukan, ya kita harus separate. Makanya buat teman-teman sebelum pacaran, pastiin jadi teman baik, kenallah dia sebagai sahabat. Ketika sudah mengenal orang tuanya dan sebagainya, mengenal diri masing-masing, baru masuk ke dating. Ya, karena di situ kita akan lebih mudah untuk berkomitmen. Karena bagaimana kita mau komitmen sama orang kita nggak kenal, ya kan? Jadi buat teman-teman sebelum pacaran harus pastiin kita mengenal, ya kita juga bersahabat dan pastiin Tuhan ada di situ.